Oh, foto dulu. Foto dulu. Teman-teman media 7 menit ya. Sekali dong ke HP saya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Makasih. Mungkin pertama untuk Mbak Marcella sama Neona. Neona untuk yang pertama dan Marcella balik lagi untuk main horor lagi. Itu selain tadi bilang pertimbangan, ada keseruan berbeda nggak sih dari film horor yang pernah dimainin? Dan Nenek untuk yang pertama juga. Iya, pertama kali sih, pertama yang pasti berbeda ini based on true story. Jadi ketika ketika pertama kali membaca dan mendengarkan Mas Bobi menceritakan ini tuh kayak antara percaya dan tidak. Tadi apa iya gitu, ini tuh benar terjadi. Tapi ternyata ketika kita mendengar langsung dari Vita yang mengalami langsung kejadian ini tuh membuat kita tuh jadi jadi wah, dan buat saya kita jadi care sama cerita ini dan punya keinginan pasti tentu kita semua di sini terlibat untuk menyampaikan cerita ini lebih luas lagi, untuk ini jadi pengingat, menjadi kewaspadaan, menjadi pembelajaran gitu ya, menjadi dan membawa kebaikan mudah-mudahan buat kita dan dari film itu yang kita harapkan. Dan main horor itu ternyata memang juga nggak gampang, menguras emosi ya, dan itu kan ruang imajinasinya banyak sekali karena kan banyak hal-hal yang tidak ada di tempat yang harus kita imajinasikan, jadi kita berpotensi untuk either underact atau kita jadi overreaksi gitu sih, dan menguras energi. Dan pasti semua punya tantangannya masing-masing. Kalau aku karena aku takut tinggi, fobia ketinggian gitu, buat aku ada satu adegan di atas pohon itu aku stres luar biasa. Jadi di antara the whole film yang aku pikirin yang mengganggu, aku hampir nggak bisa deliver. Aku bilang kalau saya nggak bisa maaf banget ya, karena aku bukan apa-apa, takut banget tinggi. Untuk dibantuin ini sama ayahnya ya, kali itu hari itu berperan tidak hanya menjadi aktor, jadi apa ya, jadi stand-in coordination. Sama ada satu adegan tuh yang buat aku benar-benar gemeteran tuh, adegan ada kalau ngelihat tadi nonton ada rambut. Nah karena aku orangnya tuh kayak juga OCD gitu kan, yang kayak ada steril banget gitu untuk beberapa hal. Jadi begitu adegan itu tuh sambil antara benar-benar takut dan mendoli, sampai aku gemeteran beneran. Tapi basically senang banget bisa bermain dengan semua yang ada di sini. Mudah-mudahan filmnya bisa ditonton banyak dan punya manfaat banyak. Nena, film pertama. Pastinya ini sebuah kehormatan buat aku juga aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk Pak Parwes, terus Pak Mito sama Mas Bobi udah kasih aku kesempatan ini. Dan pastinya ini bukan suatu tantangan yang mudah buat aku, karena selain ini film horor pertama, tapi ini juga banyak banget adegan-adegan yang aku nggak pernah ngelakuin sebelumnya. Jadi itu juga butuh waktu yang cukup panjang sampai aku akhirnya bisa memerankan adegan itu dengan baik. Gitu sih. Dari semua apa yang tersulit menurutmu? Yang paling sulit menurut aku scene kesurupan, karena aku kan maksudnya nggak punya bayangan orang tuh kesurupan gimana, atau aku nggak pernah ngalamin juga kan. Jadi selama proses workshop kesurupan itu kita mencari apa ya yang bisa bikin adegan itu beda dari film-film lainnya, gitu sih. Untuk Hana sama Neona itu gimana sih? Kan ini satu karakter, tapi ada sempet ngobrol, apakah ada bonding treatmentnya juga seperti apa supaya akhirnya bisa kelihatan connect gitu buat penonton ya? Kelihatan connect nggak tuh di film? Mirip sih, mirip. Nyambung. Mirip ya? Iya, jadi memang kita banyak diskusi juga. Jadi untuk Vita, kita banyak misal Vita kecil lagi syuting, dia ngasih tahu ada gesture tertentu, aku kayaknya kalau lagi anxious ngelakuin ini deh biasanya. Jadi aku lakuin itu ketika sudah dewasa. Jadi ada beberapa kita sinkronisasi supaya itu jadi sama gitu. Selain dari look, emang kebetulan director dan produser kami kayak ingin sekali kita berdua yang aku ya diminta untuk memerankan Vita dewasa, karena menurut beliau aku mirip sekali dengan Diana. Mungkin memang mirip ya kan. Mirip banget. Jadi selain itu memang mungkin elemen-elemen seperti gesture yang kita masukin yang bareng-bareng, dan karena syutingnya di awal Neona duluan, jadi dia yang nyari dan dia ngabarin aku gitu. Jadi kita sering ngobrol di chat, Kak, kayaknya aku melakukan ini kalau lagi takut, aku melakukan ini kalau lagi marah. Jadi itu aku lakuin juga di akhir-akhir. Termasuk yang adegan jepitan itu juga ya? Iya. Sebenarnya itu kali ya, mungkin justru aku ingin justru tidak mau terbatas hanya di action aja atau di mana, justru semakin luas genre yang bisa dimainin itu menjadi suatu achievement juga buat aku. Jadi memang ketika ditawarkan horor, kalau horor tapi enggak, ini bagian dramanya, dan memang kebetulan di tahun ini aku lagi nyari drama emang semua genrenya. Jadi waktu ditawarin
ditawarkan oh boleh nih seru balik lagi ke drama, walaupun aku mungkin dulu startnya juga di drama, tapi mungkin 3 tahun terakhir lama di action dan horror juga sama thriller, jadi kayaknya ada sedikit kerinduan dan akhirnya bisa dimainin di sini. Juga karena perubahan itu caranya gimana sih Mas sebagai aktor? Nggak tahu caranya gimana. Mainin aja, magic. Saya suka ikutin arus ya, karena lawan arus tuh pasti tenggelam. Jadi saya ikutin ceritanya dari, ya kan? Saya ikutin ceritanya dari awal, dari RCL, ori story-nya kan. Terus nanya sama Vita juga langsung, dan bisa, terus apa sih Pak Edi itu dari mana sih berangkatnya gitu? Kenapa bisa terjadi hal seperti ini, yang tragis ini? Terus saya meraninnya dari bapak yang baik, dari bapak yang lupa ingatan. Beberapa kali saya ngomong sama Mas Bobby, Mas Bobby ini dia tuh bapak baik-baik loh awalnya. Apakah orang yang tersihir itu apakah tatapannya kosong atau apa? Itu kan saya juga pernah merasakan kan yang tersihir itu seperti apa. Mungkin tersihir awal kecantikannya mungkin. Tapi ini sihir yang pakai ilmu itu kan saya belum pernah ngerasain juga. Jadi apa yang ada di mata seorang yang sudah tersihir itu yang mesti digali gitu. Ya alhamdulillah semuanya berjalan lancar, dan terakhirnya adalah pendekatan sama Neona itu bukan hal yang gampang juga buat saya. Ya, karena mungkin saya juga belum punya anak dan dia juga bukan ngerasa saya bapak aslinya. Nggak gitu sih. Nggak gitu. Nggak gitu loh. Ya nggak tahu kenapa, pokoknya agak ada triknya di situ. Terus sampai terakhirnya adalah ketemu kita dewasa, dan disitulah pecah semuanya. Saya nggak bisa berhenti nangis. Iya, ingat mungkin ada 15 menit saya nggak bisa berhenti nangis. Penyesalannya dapat. Iya, dari ngomong anak Anj sampai ya itulah, pokoknya pecahnya di kita dewasa. Jadi untuk bisa dapetin Selain ngobrol sama Mas Bobby, sebelum waktu reading bersama-sama kan kita ada waktu sebelum ketemu udah dapet skrip kan. Jadi aku udah kira-kira mulai membaca dan mulai research. Aku banyak terinspirasi dari cerita teman-teman deket aku yang juga korban situasi seperti ini, dan kebetulan salah satunya tuh teman deket aku banget yang aku tahu dia lagi ancur-ancurnya tuh kayak gimana, dan aku sering banget nginep di rumah dia gitu. Pokoknya ini benar-benar teman terdekat aku. Jadi ini juga terima kasih ke teman terdekat aku ini yang membagikan sudut pandang dia, sehingga aku bisa mempelajari pelakor yang merusak rumah tangga bapak ibunya gitu. Jadi ini sebenarnya hasil research aku dari teman dekat aku sendiri gitu. Setelah itu opsi-opsi ini aku tawarkan ke Mas Bobby, dan karakter ini sebenarnya berkembang sekali karena kalau dari skrip awal dialognya itu sedikit sekali gitu. Jadi gimana caranya kita memberikan bumbu-bumbu ke karakter ini supaya dia juga hidup, terpercaya, ada pelakor orang seperti ini, dan juga berbeda dari pelakor-pelakor yang ada di film-film yang lain. Fatir sama Asmara udah siap belum? Nanti kayaknya bakal Tapi tadi kita dilindungi Pak Parwas ya, dikasih highlight. Siap. Resiko ya. Mas Alfi kan jadi ustadz lagi ya, dan tadi belajar lagi. Nah untuk secara skenario sendiri dari karakter Ustadz Ahmad itu memang sudah ada, atau misalnya Mas Alfi kayaknya lebih baik ini gitu kan? Memang selain sudah ada secara sihirnya sendiri gitu loh. Diskusi masalah ada, karena di sini kita nggak mau memberikan perspektif Ustadz Ahmad itu kayak orang pinter, kayak seorang yang mengetahui, oh tiba-tiba dia tahu ini enggak, tapi kita menonjolkan secara keilmuan, pengetahuan. Makanya diambil buku Sabdo Pandito, jadi si Ustadz Ahmad menggambarkan dia seorang yang literatur, dia baca buku juga, dia belajar juga, dan memiliki way out sendiri. Jadi emang kita pengen mengedukasi kepada masyarakat pentingnya membaca apapun masalah. Terima kasih ya, jangan lupa shout out untuk nonton buat persiapannya 31 Juli. Mohon maaf, boleh agak geseran nggak masuk soalnya. Oke, terima kasih. Ya, boleh silakan. Kita kompak dulu, jangan lupa nonton Sihir Pelakor 31 Juli. Jangan lewatkan di bioskop. Jangan lewatkan Ya, Sihir lupa, Pelakor ya. 31 Juli di seluruh bioskop. Oke. 1, 2, 3. Jangan lewatkan Sihir Pelakor 31 Juli. Bioskop 25 di seluruh bioskop. Kompak banget. Kompak banget. Oke. Awal
broken home-nya di ganti situ.